Cuci tangan 6 langkah, lalu pakai handscoon. Lalu pasang handscoon. Setelah itu masukkan oksitosin ke dalam spet. Pinggirnya setengah cover. Setelah itu melakukan vulva hygiene. Jadi dia tasnya pinalat dan lalu pasang handscoon. Tangan kirinya tadi lupa, diam aja, nggak membuka lagi. Ya, terus Langsung melakukan periksa dalam. Porsium nitris, tidak terlambat. tangan kiri kemana? Ambil ini. Tangan kiri.
fundus, fiksasi. Mana fundusmu? Terus di atas ya? Di atas masih bu. Supaya dia nggak goyang. Kalau dia Oh, kepalanya masih goyang, kalau kita tahan fundusnya, kepalanya oh tajam. tahan gini bu. Tapi kalau enggak dia masih mundur. Jadi fiksasi fundus. Sini kan? Harus untuk di atas. Pembukaan lengkap. Tuban sudah pecah. Tuban sudah pecah, lalu tidak ada penumbuhan tali pusat. Teraba UUK, air ketuban sudah pecah. Ketuban jernih. Kan ini ya tuh. Nah itu bukan mesin. Menggunakan DJJ. Jam. Kalau ada DJJ. DJJ normal. Bisa. Kalau kamu begitu, nggak akan kedengeran. Kalau taruh di neck, taruh di kuping, lepas. Oh lepas. Kalau pakai ini nggak Ya. kedengeran. Ya. Jadi jangan dipegangin terus. Oh iya bu. Kalau udah ajak dia lepas. Nah, 1 menit DJJ normal 130 kali per menit. Lalu beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap. Ini bapak. Dan ibu, jadi pembukaannya sudah lengkap ya. Jadi kita Kencang suaranya. Jangan bisik-bisik. suaranya bu. Jangan diri-diri. Nggak usah bisik-bisik. Baik ibu, jadi pembukaannya sudah lengkap. Kita bisa mulai proses kesana. Benar nggak bu? Benar. Ya udah. Nah, Saya persiapkan alatnya dulu ya Bu. Saya Kalau persiapkan. mules, Ibu beneran. udah boleh ngeden belum? Belum. Kan pembukaan lengkap. Udah lengkap. Kepalanya sudah menonjol, udah ada tadi dorangnya ada, dorang ada, tekno sudah ada. Sudah. Perjol udah ada. Udah. Polda udah ada. Kalau udah, saya siapkan alatnya. Kalau mules, Ibu boleh ngeden. Kalau udah nggak mules, Ibu istirahat. Tarik nafas panjang. Ya. Kalau mules, gini caranya. Ngeden yang kuat, jangan di leher. Ya, ngedennya di kepala. Jadi, ngeden kuat. Kepalanya angkat sedikit, lihat kepala gayanya. Ya, walaupun nggak kelihatan sih. Tapi kuat. Ulangi bu. Kasih tahu ibunya ulangi. Ya. Jadi pembukaannya sudah lengkap. Siapkan alat terlebih dahulu. Misalnya ibu pengen meneran, nanti menerannya di perut ya bu, jangan di leher. Ini. Ya, benar ibu. Saya isi dulu ya bu. Lalu beritahu suami untuk membantu ibu mengatur posisi senyaman mungkin. Bapak lumayan kuat ya. Kuat. Bapak ini nanti ibunya ini boleh ya Pak posisinya berubah-ubah senyamannya ibu ya Pak, nanti dibantu ya ibunya. Iya. Tuh. Iya. Setelah itu saat ibu pimpin ibu meneran. Pimpin. Berat. Ayo Kak. Tuh kayak gini.
Suka Bu jadi pasien bener. Sehari kayaknya kau. Suami ya, dukung. Dukung. Lagi sayang gitu. Ayo Pak, cepat Pak. Ya Ibu. Jangan kata Lihat perutnya Bu. Kenapa juga diangkat ya Bu? Iya, bagus Bu. Iya. Beri minum Bu. Kasih minum boleh Pak? Ibu kalau ibunya ngerasa nggak mules ya, ngerasa nggak ada kontraksi, ibu boleh istirahat ya Bu ya, jangan dipaksakan ya Bu. Menilai saat tidak ada kontraksi, menilai BJJ. Menilai BJJ. BJJ normal 120. Setelah kepala nampak 5-6 cm menunjukkan pelpa, siapkan kain di atas perut ini. Angkat dikit belakangnya. Samping cek kelengkapan alat, lalu cuci tangan dan baru. Kami mau dari rumah dalam tahu. Lalu bantu lahirnya kepala. Dorong guys, dorong. Oh, tangan satu menahan perineum, satunya lagi menahan puncak kepala agar tidak terjadi defleksi. Ya Bu. Ya Bu, terus Bu. Iya, ayo. Ya, Lihat bagus, perutnya Bu. Bu. Yuk, baca Ibu nih bisa, Ibu, yuk. bisa Bu. Mama, Jangan ngerik Bu, jangan ngerik Iya, napas pintar, Bu. Ibu. Ayo, cepat Bu. dikit lagi Bu. Dikit lagi. Ya, Ayo baca bagus, Ibu nih. Yuk. Ibu semangat Ibu, ayo Bu. Dikit lagi Bu. Ayo. Ayo Ibu, dikit lagi. Ayo suami, Pak beri semangat buat istrinya Pak. Ayo. Ya Ibu, Ayo dikit lagi Bu. Ayo dikit lagi, kepala lo nyontel ya Bu. Iya. Dikit lagi Bu, sekali tarik lagi Bu. Iya, alhamdulillah udah lahir Ibu kepala. Kepala bareng. Tadi kan keras. Lalu cek ada atau tidak lilitan tali pusat. Ini kan ngecek di lehernya. Kalau ada dan longgar langsung dilepaskan. Kalau dua lilitan atau ketat langsung dipotong. Dapat dari pendek tali pusat. Dapat. Keluarin dulu. Mana kan? Diri dua sekali. Dua kali. Udah dapat. Dia baca deh sekali. Pendek. Cacak baik. Jadi kali ya. Cacak benar. Udah kali. Nah, cacak baik. Kata. Anggap bidwe kok nih. Yang dari sini benda. Yang di bayi tengah. Yang ini abang ini. Oh, steril. Nggak boleh juga on steril. Dengan ada steril. Oh iya. Minta tolong asisten.
Asisten. Sekarang kan menolong Pak tangan, Bu. Ya mana asistennya? Kalau enggak ya diambil satu-satu, jangan Ada. tiga-tiga sekaligus. Satu-satu. Klaim. Berarti nanti kalau praktek Nggak boleh gitu kan? Semua. Kamu megang ini. Nah, Taruh aja di dekatnya. Bentuk sudah mantap. Meminta foto. Kok kependek? sini deh, sini dong ano. Sebenarnya kok dadaku gitu. Udah dapat dah. Dari sini bukan potong ya. Kalau misalnya lo lihat di sini. Ya kan? Pegang tangannya jangan dari sini, ini tusuk kena vulva ibu. Jangan di ujung. Nah, gitu. Jadi kalaupun ketusuk kena tangan kita. Dan ini berlaku kalau di perut bayi. Iya, Bu. Iya. Cek be kan? Masuk lagi kan ya? Lalu tunggu putaran vaksin ya. Putar ke dalam kepala. Sini. Lalu adalah pegang kepala secara biparietal untuk melahirkan bahu. Bahu tarik ke arah bahu tarik ke arah bawah untuk melahirkan bahu anterior dan tarik ke arah atas untuk melahirkan bahu posterior. Lalu sangga bahu bayi. Lalu tangan satunya lagi menyusuri mulai dari tangan hingga perut untuk tubuh kaki ini. Handuk kok? Handuk tadi kan tadi. Saya belumnya jangan, maksudnya anduknya juga ditata. Ini kan diganti nanti. Ini kan juga bedong kan? Nanti ya ribet-ribet. Jadi sini di perut ibu juga bentuk bedong. Oh iya. Berarti handuk gak usah. Sama handuk juga kan diganti. Handuk juga sama. Jadi nanti kalau pas sudah naik sini kan ya, kan langsung nih dikeringkan, ya dikeringkan, diangkat, ganti. Ya, ini udah siap. Tinggal tutup. Jadi kan udah gak yang rubah-rubah depan perut ibu kan, sini udah tinggal ya untuk kelihatan sepintas kan, dari dia ngangkat ini udah nangis, nafas gerak kan udah langsung kelihatan ya. Nggak, penilaian sepintas tuh nggak perlu waktu khusus ngeliat gitu, enggak, otomatis pada saat kita keluarin apa yang dia refleksnya. Iya, jadi nggak ada lagi begini nengokin nungguin ya, langsung dikeringkan kayak tadi, pindahin dengan ini nih. Jadi guntingnya juga tadi caranya nih dari sini ya, untuk melindungi dari perut bayi. Setelah kering kan oksitosin dulu, Bu. Beritahu ibu untuk penyuntik vaksin ini saya suntik oksitosin dulu ya, biar kontraksinya. Buang sampah ke sertifikat. Sister.
klem pertama letakkan sekitar 3 cm. Tangan gimana? Nyari di balik. Oh, Nah, habis itu pegang. Ini kalau idealnya begini ya, idealnya begini. Tapi kalau begini klem kita rusak, ambil gitu. Ini karena di lab ya. Jangan nanti kalau sana begini ya. Ini begini. Ya, karena kan ini keras. Lama-lama klem kita rusak. Ini gitu. Kalau untuk dipraktek. Realnya full ya. Kalau enggak ini darahnya muncrat. Ya, resiko perdarahan pada bayi ya. Nah, ini kan dari sini posisinya. Ini kan? Iya. Ya. Nah, ini tangan ini tetap di sini. Tangannya tetap di sini. Nah, yang satu ngambil. Jadi dijagain. Oke, tanganmu taruh. Tetap di sini, tahan. Baru gunting. Oke, benar nih ya. Tadi saya pertama kali lihat kamu arahnya ke bawah. Ya, ini udah benar. Ya, lengkungan ke atas. Tidak usah dihitung. Lalu klemnya itu pada tempat ini. Kan udah dicabut ya. Ya, tinggal satu kan? Yang di sini kan? Iya, Bu. Jadi klemnya itu pas di bekas klemnya. Kan dia klemnya itu kan kayak ada jejas kan, namanya gitu kan, dari tempat itunya. Jadi jangan di tempat yang lain. Ya di tempat yang kita klipkan. Nah ini dipotong. Nah sisa satunya kan manjang ini buat nutup. Untuk pembuahan plasenta. Lalu berikan bayi untuk melakukan IMD IMD gimana nantinya? di dada. Gimana naruh? Langsung di dada itu. IMD itu Gimana coba taruh dulu. Oke, ini dibuka di antara Payudara. Tapi ada di sini. Langsung diputingkan. Oh, langsung diputing. Enggak benar kalau di tengah. Terus ini kan bayinya kan nggak kaku gini ya. Bayinya kan kayak kodok gitu kan. Nah ini kan kakinya begini nih, dia nempel gitu kan. Nah ini tuh di atas ya. Jadi kulit sama ketemu kulit, Kepala pakai topi. ada topinya. Di situ. Pakai yang topi. Adik tak bilang? Tadi adik yang bilang. Tadi adik jatuh udah di situ. Kenapa pakai cawat deh? Dia. Coba tengok di situ. Jatuh udah. Nah ini topi. Ya kalau udah itu baru kita ke arah Kala 3 manajemen aktif. Kala 3. Lalu pindahkan klem 5-10 cm. Lakukan yang putar. begitu kalau ada begitu. plasenta masih nempel, itu darah muncrat. Jadi Dua klem. Bukan diurut. kamu urut. Ini. Ke arah sini. Ya. Nah stop. Jadi diurut dia darahnya. Setelah itu, apabila ada kontraksi, lakukan PTT. Kalau nggak ada kontraksi, nggak apa-apa. Enggak. Kan ini DPT. Nih kan pelepasan plasenta kan tidak langsung kan. Ada prosesnya kan, tadi dari suntik oksi kan butuh waktu. Ini cek dulu nih. Rahimnya keras nggak? Ya. Itu lupa tadi. Cek dini kedua. Ya. Sebelum suntik. Oh ya, sebelum suntik oksi. Ya. Apa bahayanya kalau udah disuntik belum dicek? Itu Iya, bayinya meninggal di dalam. Kalau dia kembangkan, rahimnya langsung ketutup. Ya, terus langsung kontraksi ke bayinya, nggak bisa nafas, meninggal. Jadi setelah cek nggak ada janin kedua, suntik oksi kan, ya diraba. Kalau dia di fundus, ya itu terlihat kayak bulan kecil gitu ya.
Nah kalau masih ada bayinya kan nampak. Berarti sebelum oksitasi Oh, ngecek lupa. Iya, setelah bayi lahir naik ke atas kan. dan ngecek ada nggak dengan oksitasi. Ya setelah oksi udah yakin, kemudian kala 3 ini kan kita PTT. PTT itu bukan karena nggak ada kontraksi. Dengan dia bulat saja itu menandakan dia ada kontraksi. Dia membentuk bola globuler. Ya, nah sepanjang itu pegangin gini. Nah, kan selama PTT ini kita mengobservasi ada nggak tanda pelepasan plasenta, kan gitu kan? Kan ada jeda nih, misalnya kalau pasiennya butuh waktu 5 menit, nah selama 5 menit kita pegang dulu nih. Kita PTT namanya peregangan tali pusat terkendali, nggak ditarik ya, cuman diregangkan. Sambil selama 5 menit itu apa yang dilakukan? Tangan kiri memantau tadi observasi. Cek, ini kan simfisis, suprasimfisis. Tekan, kalau dia masih masuk, tandanya belum lepas. Ini namanya apa? Kushner. Ya, rasa Kushner. Kalau dia kemudian diketok masih teraba getarannya, strasma. Gitu. Jadi kalau misalnya diketok udah nggak teraba, ditekan dia makin memanjang, kita pindahkan lagi ya. Udah diurut, dipindahkan lagi ya sampai 5-6 cm, baru dilahirkan plasenta dengan metode Brain Andrew. Tadi metodenya dorsal-cranial, yaitu jadi metode pelepasan plasenta itu sebenarnya nggak cuma satu metode Brain Andrew dengan dorsal-cranial, ada namanya CRED gitu ya. Tapi evidence base-nya dorsal-cranial ini yang lebih aman, karena kalau CRED ataupun yang lainnya itu bisa menyebabkan uterusan terbalik, inversio, betul. Jadi ibaratnya banyak metode ini yang kita pakai, kayak palpasi untuk mengetahui tinggi fundus kita bisa dengan perabaan jari. Leopold kan dengan jari, satu jari atas pusat, 3 jari atas pusat ya, bawah PX itu kan Leopold. Tapi evidence base sekarang kita menggunakan senti, itu rumusnya McDonald ya, tujuannya biar kita dengan senti sekaligus kita mengukur TBJ ya kan, taksiran berat janin, rumusnya si Johnson Tausak gitu, jadi nyambung gitu loh. Jadi kalau untuk ngetahuin udah matur atau belum, sebenarnya dengan palpasi kita bisa tahu 4 jari bawah PX itu matur ya. PX tahu ya? Nah, 4 jari bawah PX itu matur ya. Dia bisa tahu ini 7 bulan, 6 bulan gitu. Kalau ini bisa dengan senti. Senti juga bisa untuk mengukur plus minus 2 senti ya untuk usia kehamilan. Gitu ya. Jadi ibaratnya kalau dulu waktu zaman saya sekolah tahun 99 itu masih pakai Leopold. Kesininya 2000 udah mulai masuk tuh teorinya si McDonald gitu. Sekarang udah pakai. Jadi yang di Leopold dipakai 1 2 3 4, tapi untuk mengukur tinggi fundus menggunakan McDonald. Gitu ya. Ini juga sama. Metode pengelepasan plasenta ada banyak macam, tapi yang kita gunakan yang Brain Andrew, yang dorsal-cranial. Nah yang tadi Kushner, Strassman itu cuma kita observasi udah lepas belum ya, Kalau udah lepas, udah ada tanda-tanda perdarahan. Karena plasenta juga tidak harus separuh begini lepas. Ya kalau dia lepasnya dari pinggir, kemudian darah terkumpul di tengah, itu tidak akan ada darah yang keluar. Setelah lahir plasenta baru brol darahnya keluar. Karena kalau di buku kan tanda semburan darah, uterus globular ya. Pada beberapa case itu kan case yang major ya, yang umum mayoritas ya. Tapi ada beberapa case yang dia lahir kayak payung kebalik. Jadi pas lahir kok nggak ada ini ya, nggak ada darah. Pas sudah darah, brul gitu. Makanya cek aja dengan itu. Kalau makin maju. Mau manual placenta Bu? Itu beda lagi. Nanti next session ya, next semester. Sekarang yang normalnya aja dulu. Kalau dia normal kita udah tahu, kita di luar dari ini pasti ada masalah gitu ya. Dikuasain yang normalnya. Tadi untuk pelepasan sudah benar ya. Tinggal cara menangkap plasenta. Nah, gimana? Diputar arah
putarkan gitu di sini, kamu putar. Putar ini ya, putar. Ini kan banyak ada selaputnya. Selaputnya jangan ditarik, terus putar sampai dia ketarik sendiri, lepas sendiri. Karena plasenta tuh nggak kayak gini kaku ya, kayak daging gitu kan. Terus selaput tuh licin sekali. Jadi jangan pakai ini ya. Kalau ditarik pakai klem putus. Ya karena selaput sedikit aja bisa menyebabkan perdarahan. Oke. Nah sudah lahir, ini mau diapain? Ditaruh di baskom. Mana baskom plasentanya? Sana penyelam sudah. Hei, di sana. Terus habis itu ngapain? Massage. Itu tanganmu darah-darah. Kali Pakai apa? Nggak usah dibuka, pakai apa? klorin. Klorin, air klorin. Habis air klorin ke di DTT. Di klorin, habis itu DTT. Nggak usah dibuka, kan mau langsung. Jadi air klorin DTT. Ya, karena kita luar boleh bersih ya, tapi kalau kita nanti mau hacking baru kita ganti lagi ya. Ya karena ini kan biar kamu masas perutnya nggak berdarah-darah perut ibu, ya kan? Ya. Nada putih selama 15 detik. 15 detik. Ada kali. Ini. Nah, udah ya. Dan massage lalu menilai perdarahan Bu, mengecek plasenta. Udah. Ya, cek plasenta Bu. Maserasi ya. Belum maserasi. Cek plasenta dulu. Cek plasenta. Cek apakah selaput lengkap, lalu kotiledon lengkap, kasa, insersi sentralis, insersi tali pusat sentralis, udah. Ini gigit dari kasa. Lengkap, kotiledon lengkap, insersi sentralis, plasenta lengkap, udah. Ini cuma insersi sama sentralis. Selaputnya gimana cara ngecek selaput? Itu dilebarin selaput. Nggak bisa, licin sekali. Kamu angkat. Oh, angkat diangkat. Mama angkat. Mana diangkat? Bagian talinya. Nah, dia dengan sendirinya tali pusat selaputnya kan turun. Ya, karena kalau dia kan jatuh lagi. Oh iya. Jatuh lagi. Dan itu sudah koyak. Jadi kita dilihat, oh ini koyaknya segini. Dilihat aja. Ya. Dia kalau ada yang tertinggal kayak robek gitu ya. Kelihatan. Terus kotiledonnya gimana cara ngeceknya? Di pakai kasa. Ya di depan kasar, terus Kita lihat ada digabung-gabungan, takut ada yang digabung. ya kan kotiledon tuh kayak gitu. Gumpalan darah ya. Kayak bukan gumpalan darah, kayak tau nggak roti kasur tuh? Iya kayak Iya, masa. Nah, yang isi, yang kosong itu kan, kan isi 9 kan ya, itu kayak gitu jadi satu plek. Nah kalau misalnya ada yang satu digabung nggak ketemu, itu ada ketinggalan. Oke, terus apa lagi? Belum selesai plasentanya. Dari awal. Sini. Mana tadi itu klem? Ini pas kita cek plasenta, kita harus tahu dulu kan ininya berapa senti ya, jari kita nih satu ruas sayurnya berapa senti. Jadi kita lihat kedalamannya. Nah ini kan darah sampai sini kan, nah lihat sih kita 1 ke 2 senti ya. Terus nah diameternya kita tahu jaraknya sampai sini berapa senti ya. Kalau ini berarti sekitar ini saya ya. Nah, misal berapa, 12 misalnya. Terus udah ini panjang tali pusat kan nggak mesti panjang-panjang ini. Satu jengkal kita berapa? 20. Misal 20, ini kali berapa? Ini 40 kan? Nah, 40 sekitar ini. Nah kita harus tahu segini berapa. Oh, oke. Misalnya sekitar 50 cm. Udah 50 cm. Lihat ini insersinya tengah. Tadi selaputnya utuh ya, kotiledon tadi diikutkan pakai kasa. Terus dilihat di pinggir sini
ada tidak pembuluh darah yang terbuka. Kok dia ngalir keluar darah netes, karena ini harus aku tutupkan, selaputkan. Ini ada darah netes, ini khawatir ada plasenta, anak plasenta lagi yang tertinggal. Namanya plasenta subcenturiata. Ya, subcenturiata, ada anak plasenta paling 1, 2, 3 kotilodon saja kecil, tapi itu bisa menyebabkan perdarahan. Makanya itu yang dibilang lengkap, tapi perdarahannya hebat. Kemungkinan masih ada plasenta yang tertinggal. Oke? Sudah? Baru dimasukkan, dicuci, dibawa pulang keluarga. Ini sudah selesai plasenta. Tadi masa, sudah masa, apa lagi? Cek laserasi. Gimana cara ngeceknya? Pakai kasa dulu. Ya, dia pakai kasa. Jadi kasanya ini kan ada serabut-serabutnya. Hati-hati ya, jangan sampai masuk. Ya, harus di dalam. Jadi kalau ini pastikan tidak ada masuk. Nah, yang pertama kita cek dulu bagian atas ya. Di bagian klitoris itu kan sakit, banyak saraf. Jadi jangan diusap. Didep, tekan sedikit. Kalau dia ada luka nggak masalah, nggak usah dijahit. Tapi kalau dia didep kemudian berdarah ya, masih ngalir lagi, didep dulu aja 1 menit, masih ngalir lagi baru kita jahit, paling cuma 1, dan itu sakitnya luar biasa ya. Jadi kalau bagian atas. Nah kalau udah bagian bawah tadi dibuka kemudian dilihat aja, ditutul gini dulu. Kalau misalnya masih ada luka, ganti handscoon, siapkan untuk cutting ya. Jadi kalau ini kan tadi bersih, nggak boleh masuk ke dalam ya, dia cuma di luar saja. Ngecek, dilihat perdarahannya ada ya. Nah makanya pada saat stenan itu jangan kepala, jangan di sini. Kalau cuma ini kita nggak kuat, tahannya pakai ini. Tapi bukan juga tahan, kita mau keluar ditahan kan nggak bisa juga gitu ya. Jadi kamu ngebayanginnya kalau kita pakai kaos ketat, kepalanya gini, yang ditahan apa? Bukan kepala kan? Kulitnya apa? Bajunya kan? Nah, jadi stenan perineum itu bukan ini kepala mau keluar kemudian kita tahan, dia nggak akan keluar kepalanya, tapi kita kayak meloloskan perineumnya ke bawah, ya nurunin, kayak ngebantu kita mau nggak nyampe nih, di bajunya ditarikin. Jadi perineum itu sangat elastis, jadi itu yang kita dorong dia ke bawah. Jadi bukan kepala keluar kemudian kita tahan, udah kayak adu panco, bukan ya. Jadi kita turunkan perineumnya ini, nah gitu tujuannya gitu. Jadi kita tahu bahwa kulit itu sangat elastis, kita membantu. Nah untuk bagian atas dia cepat nanti, ya kecuali terutama pada bayi-bayi yang kecil itu cepat sekali defleksinya. Makanya kalau saya ajarkannya nggak di depan sih, kenapa? Yang susah kalau dari sini. Kalau dari sini, nah ini nggak kuat nih, tahannya di sini. Ya, jadi kalau pas ada kepala keluar dia kan nahannya kena ini kita, bukan ini. Kalau ini dia gampang terpelanting, tahan. Nah tahan itu bukan kemudian ditahan nggak bisa keluar juga, enggak. Tapi kan kita supaya dia ada ritme, dan itu juga bisa di napas pendek-pendek ya, bisa diatur supaya dia nggak gitu keluarnya tuh ya, khawatir robeknya kemana-mana. Oke, sudah. Habis selesai itu diapain? Dibersihkan dengan dulu dengan apa? Perut sama badan ini bayi. DTT. Dari yang terjauh ya, paha dulu pakai waslap, kasih ADTT. Sudah, bawah kanan. Habis itu baru belakang. Nah, kalau belakang langsung siapkan pembalut. Ya, jadi kalau misalnya mau dibersihkan Bu, sini miring ke sini kan, kasih DTT, tahan dulu sebentar kan, ini di DTT, ganti lagi DTT, terus ambil yang ininya kan kotor kan, nah ditahan ini kan, ini udah bersih nih, nah, tahan ini, nah jadi kan darahnya kemana-mana, habis itu baru kita bersihkan lagi sebelah sini. Nah darah yang ngalir tuh ke sini, udah. Nah ini kan pakai underpad yang kita ambil. Nah jadi bersih. Jadi habis itu baru kita pasang kain ya, atau celana dalam dulu, kemudian pasang sarung, terserah yang adanya. Ini masuk ke kalau underpad bahan infeksius ya, kalau baju
taruh di tempat yang untuk dicuci. Oke, ada yang mau ditanya? Ini hanya untuk supaya Anda punya modal. Nanti di praktik di puskesmas ada orang yang melahirkan nggak lari, ya. Oh bidannya mau ngapain nih? Saya siapkan apa? Gitu, tahu. Minimal kan pasti pertama itu namanya partus pandang, hanya memandang. Kalau misalnya oh persalinan begini, dapetin dulu, lihat dulu secara keseluruhan. Tapi juga kemudian kakaknya itu lagi sibuk apa kita diem aja gitu ya enggak. Makanya dengan tahu ini kan tahu kakaknya nyiapin apa kak, butuh apa kak ini, butuh apa kak ini. Ya tadi kesulitan, iya asisten dulu, lihat bagaimana ritme melahirkan, lihat bagaimana kakaknya mengkomando, lihat bagaimana kakaknya mengedukasi, ya itu dilihat secara global karena target di praktek ini kan belum persalinan ya, ya tapi kalau nanti ada rezeki siapa tahu nanti karena kamu udah tahu, udah biasa, udah pernah melakukan, udah ada PD, ya dek, gitu ya, ayo didampingin sama kakaknya, hayu aja, kak bantu ya tolong, misalnya stenan, coba stenan, gitu kan, nanti tangan kita dibantu lagi sama kakaknya nggak apa-apa, dua situ kalau nggak kakaknya bisa saya bantu, coba sama susul, coba pelan-pelan nanti coba dikasih stenan aja, dikasih ambil plasenta aja, nanti lama-lama dikasih semuanya, gitu. Ya artinya prinsip kalau orang mau bersalin itu kan apa namanya harus tepat, cepat, ya. Jadi jangan juga bingung sana sini, jangan ya. Jadi apapun itu harus alert gitu, harus waspada. Kitanya harus waspada dengan kondisi. Kalau misalnya dia butuh ini, langsung cepat kak butuh ini ya, ini tanya. Ya, terus sama-sama. Kalau misalnya si ini yang bantu, yang suruh asisten kakaknya, yang lain bantuin, gitu ya. Sambil ngeliat terus gantian. Kalau satu udah dapat tukar yang lain. Satu puskesmas berapa orang? 4. Bisa lah berganti dalam 2 minggu kan kalian? Ya 2 minggu minimal. Mudah-mudahan ada yang bersalin. Jangan juga habis itu ngeliat pingsan. Karena nggak tega dengan jahitnya kan sakit, ya. Nah itu kalau mau praktek jaga kesehatan. Kita nggak tahu COVID ini masih ada apa gimana. Kalau kita sekarang tahu ya, saya sakit otomatis pakai masker. Tapi kalau di masyarakat kita nggak tahu. Jadi budayakan aja masker. 2 minggu kita nggak tahu apa yang gitu ya. Kemudian pesan saya lagi untuk ini jangan biasakan. Oke, udah banyak kasus ya. Jadi amankan diri sendiri dulu. Aman diri, aman lingkungan ya untuk aman pasien. Oke, terima kasih. Kita kembalikan alatnya bisa kita pulang. Mudah-mudahan prakteknya lancar. Amin. Ini kan ada pemeriksaan tempis dada bayi. Jadi itu pemeriksaan lengkap apa lengkap atau Oh itu dikasih tahu nggak? Ada sini saya sekilas biar tahu nanti kalau mana bayi? No bayi dong. Allah, dingin ho. Matiin lo ya. iya. Dalam kulkas. Hasil juga tijak nih dong. Satu yang takut baik, takut Pak Sampam nggak tahu ada orang di dalam. Salah tuh, untuk kau lah. Oh benar-benar lupa ada sesuatu. Dan bagaimana? Anak hijrah pak. Nah, Atau di YouTube ibu. Dari DP kita gimana? Ya, jadi pas bayi baru lahir kita lihat untuk ada 3 apa namanya aspek ya pada bayi baru lahir. Yang pertama penilaian sepintas ya. Itu kalau penilaian sepintas berarti S-nya apa? S-nya baik ibu merasa senang gitu ya kelahiran bayi. Kemudian O-nya apa? Bayi menangis kuat, warna kemerahan, tonus otot baik. A-nya apa? A-nya apa asesmennya apa? Asesmennya tergantung usia kehamilan ibu. Bayi neonatus
cukup bulan, neonatus kurang bulan, belum SMK karena belum kita timbang. Pada penilaian pertama kan kita belum timbang, jadi belum tahu dia sesuai apa enggak. Jadi dituliskannya neonatus cukup bulan kalau dia matur, neonatus kurang bulan kalau dia prematur, lebih bulan kalau dia postmatur. Setelah itu planningnya apa yang baru yang segera setelah lahir apa yang dilakukan? Pemberian Fitkas. dan Fitkas satu jam. itu Yang tadi yang IMD, potong tali pusat, keringkan ya, jepit, potong, keringkan, ganti IMD, ya kan? Sudah IMD 1 jam. Nah ini sudah 1 jam, ibunya sudah dibersihkan, bayinya sudah 1 jam. Kita lihat kan? Nah yang pertama dilihat apa subjektifnya. Subjektifnya bisa dengan riwayat persalinan atau riwayat usia kehamilan. O-nya apa? Ya, objeknya pemeriksaan fisik satu karena ini 1 jam ya. Dari kepala ada struktura molase atau tidak. Oke, ada sepal bentuknya gimana? sepal itu tidak melewati struktura tapi berisi darah. Kaput Melewati struktura berisi cairan. Jadi warna putih benjol gitu ya. Nah, udah dilihat. Sudah lihat mata? Konjungtiva, selera, simetris atau tidak. Pengeluaran abnormal pus itu adalah tanda infeksi. Tanda infeksi tidak bisa terlihat dari awal ya. Kalaupun dia terkena infeksi ibunya GO misalnya ya, itu akan ada masa inkubasi penyakit. Jadi kalau baru lahir nggak bisa, tidak terlihat. Jadi kalau dilihat matanya cuma dilihat simetris atau tidak. Kalaupun misal dibilang strabismus tahu? Juling juga nggak bisa dilihat di awal ya. Dia cuma dilihat ini saja. Kemudian kalaupun lihat sejajar dengan ya sejajar, telinganya ada kelainan atau tidak, hidung ada cuping hidung pernah ya sesak atau tidak ya, terus mulut. Kalau misalnya itu mana dilinya? Dili di situ. Dili di dihilangkan lendir dari hidung apa dari mulut dulu? dari mulut Dulu ya, bagian yang besar ya. Dari mulut dulu. Caranya dipencet dulu. Baru masuk ya. Kemudian di mana intinya? Nirbekennya. Ya, jadi kalau mengambil alat selalu ada tempat pembuangannya. Ya, alat bersih dan ya. Ya. Udah hidungnya. Itu ya. Kalau tidak lihat kalau dia grok, kalau enggak ya, kondisional. Kalau dia ketuban hijau wajib ya. Dilihat di lehernya ada kelainan apa enggak, tangannya simetris atau enggak, payudara atau buah dadanya gimana. Nah yang penting pada bayi lahir adalah di tali pusat ada perdarahan atau tidak ya, cek perdarahan atau tidak. Terus tangannya ada kelainan sindaktili, polidaktili gitu ya, sama kaki gitu kan. Nah kalau perempuan Labia majora lagi ketuban dulu. Oke. Lihat belakang sini spina bifida. Hernia itu kalau dia nangis dia keluar, kalau dia umbilikal tergantung hernianya hernia apa ya, atau dia ke skrotum berarti skrotalis ya. Dilihat kakinya sambil melihat gini, kita sambil refleks ya. Ini kan lampu nyala ya, refleks. Ini refleks tuting. Kalau saking swallowing kita lihat pada saat IMD kita lihat ya, keluar bisa nggak nelen di situ moro. Tonic neck-nya Bu. Nah dia angkat begini, dia akan tonic neck, cuma diangkat begini aja dia akan berusaha mengangkat kepala. Itu tonic neck. Terus menggenggam apa ya, gitu ya. Ini menggelitik apa ya, Babinski lantar ya. Oke, terus kalau diangkat apa walking ya. Nah sudah pakaikan baju,
tali pusat diapakan? Dipakai kasa. Dipakai kasa. Apa Ya. enggak sekarang? Kasa, tetap kasa steril kering ya. Sudah dipakaikan baju ya. Ya pakaikan ini topikan, dibedong. Terus sebelum dibedong diapain? Ya itu udah pasang identitas ya. Apa lagi? Ini 1 jam. Ya, ya 1 jam lagi nanti salah satu sama ya sama Fitka suntik ya. Cara suntiknya ini dipegang karena ini kakinya kan loncat, jadi dengkulnya ini kita tahan sini, kemudian suntik satu berapa cc? Nempel ya. Tapi menggunakan satu sesi. Iya, speednya 1 cc betul. Kemudian nembus nanti ya. Nah sudah kasih Salep mata. Sudah baru bungkus. bungkus 1 jam kemudian baru Habeno. 6 jam kemudian apa? Polio. Boleh mandikan ya. Mandikan. Tapi lihat kondisi 6 jamnya jam 12 malam Bu. Ya bisa, ya kan? Paginya. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya Bu pagi dia baru lahir jam 3 pagi, jam 7 mau dimandikan baru 4 jam, nggak usah gitu ya. Tunggu 6 jam. Berarti ikut yang sore. Oke? Ya, Bu. Jelas? Selamat praktek. Makasih Bu.